Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah keempat, dan kebaktian minggu ini dipimpin oleh Saudari Estetika CP Noron SSI. Sebelum memulai kebaktian, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyambutnya dengan nyanyian dari PKJ 13 ayat 1 sampai 3. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing yang mendasari ibadah kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami anak-anak-Mu kembali merendahkan hati kami. Kembali menghadap kepadamu untuk menaikkan rasa syukur kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan kembali memulai setiap persekutuan kami. Biarkanlah Engkau yang memberkati persekutuan ini dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami serahkan, seluruhnya itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hadirlah dalam setiap persekutuan kami ya Pak, dimanapun kami berada. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang mau berdoa, bersyukur, dan berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Allah pada hari ini didasari oleh pembacaan dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dan dalam saat teduh.
Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Hormat bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah kami ya Bapa diajak untuk meneladani sikap, perilaku yang boleh Engkau teladani dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang tetap terus berkarya dalam kehidupan kami, melalui setiap firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk dapat merefleksikan setiap firman-Mu dengan baik, sehingga kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, memelihara, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Sudah hampir 1 bulan kurang lebih kita masih beribadah secara online. Pasti kita merindukan kembalinya bersama-sama, bersekutu bersama, tapi biarkanlah itu menjadi kerinduan kita bersama sampai nanti waktunya kelak.
Karena dengan begitu, sebenarnya kita juga sedang merayakan iman kita, sedang menunjukkan keimanan kita untuk ibaratnya menjaga kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak, tema pembacaan kita hari ini berbicara mengenai teladan Sang Gembala. Siapakah Gembala itu? Siapakah dia Sang Gembala? Dan apa yang dia kerjakannya? Dan itu mari kita renungkan melalui pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan kita yang terambil dari Yohanes pasal 10 sendiri merupakan sebuah pembacaan yang berlanjut dari Yohanes pasal yang ke-9, di mana Yesus melakukan suatu penyembuhan kepada orang buta yang sudah buta sejak lahir. Dan ini terjadi adanya interaksi atau dialog antara Yesus dengan orang buta, dan di sekitarnya ada orang-orang Farisi. Jadi kalau kita mau baca Yohanes pasal 10, sebenarnya ini ada sebuah kelanjutan yang terjadi atau dialog yang terjadi antara Yesus bersama-sama dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Kalau kita baca di ayat yang pertama kita baca tadi, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Kepada siapa Yesus berkata? Sebenarnya Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melakukan sebuah peristiwa penyembuhan kepada orang yang buta sejak lahir. Tapi kalau kita baca di Yohanes pasal 9, ada hal yang kurang pas, ada hal yang dirasa tidak tepat dilakukan oleh Yesus kepada orang buta tersebut. Karena orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai pembesar agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang penting bagi orang-orang Yahudi. Sebagai tugas dan tanggung jawabnya yang besar. Jadi ketika lihat Yesus melakukan penyembuhan dan itu dilakukan pada hari Sabat, mereka melihat bahwa ini bukan datang dari Allah. Karena mereka sama sekali, Yesus khususnya tidak mengindahkan hari Sabat. Jadi orang-orang Farisi melihat bahwa itu adalah hal yang tidak tepat dilakukan oleh seseorang pada hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, statusnya sebagai orang Farisi seharusnya membuat dia menyadari bahwa dia punya tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu di mana dia juga harus merangkul orang-orang di sana. Mereka juga harus mampu menaungi orang-orang di sana. Dengan keimanannya, dengan statusnya, dengan identitasnya. Tapi menjadi miris ketika orang buta yang ada di sekitar mereka bukannya dirangkul, bukannya dinaungi, bukannya diajak, melainkan disingkirkan, dibuang dan dienyahkan. Bahkan dianggap menjadi orang yang hina dan rendah sekalipun. Sosok yang punya identitas sebagai seseorang yang beriman tidak serta-merta membuat orang Farisi itu menunjukkan sikapnya dengan keimanannya yang luar biasa. Tapi pada saat itu Yesus sedang berjalan, sedang lewat, dan dia melihat orang buta itu yang telah buta sejak lahir. Yang ia lakukan adalah ia menyembuhkan orang buta tersebut, sekalipun pada saat itu hari Sabat. Lalu reaksi yang diberikan oleh orang Farisi itu marah, merasa kesal. Sepertinya orang ini tidak mengindahkan apa yang Allah katakan. Tapi Yesus hadir merespon itu, berdialog dengan orang Farisi itu dengan mengungkapkan sebuah perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-10. Perumpamaan mengenai seorang gembala. Bagaimana seorang gembala yang baik, yang sebenarnya ada dan seharusnya ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh lihat dari ayat yang pertama sampai di ayat yang kelima, ditunjukkan bagaimana seorang gembala. Kalau tadi pertanyaan saya di awal, siapakah gembala dan apa yang dikerjakan oleh gembala? Yesus melalui perumpamannya mengungkapkan, seorang gembala adalah seseorang yang datang ke kandang melalui pintu dan bukan dengan memanjat tembok. Karena orang yang memanjat dengan tembok itu bukanlah seorang gembala, melainkan seorang pencuri ataupun seorang perampok. Tapi orang yang masuk melalui kandang itu, melalui pintunya, dia adalah seorang gembala. Yang dikerjakannya pun juga bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Ketika gembala itu masuk melalui pintunya, dia melihat domba-dombanya, dia memanggil semua domba-dombanya, karena mereka mengenal siapa domba-domba itu. Lalu mereka
diajak, dituntun oleh gembala tersebut dengan cara sang gembala berdiri di depan, berjalan terlebih dahulu untuk membuka jalan kepada domba-dombanya. Untuk memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya, mengarahkan, membimbing domba-dombanya untuk mencapai tempat yang aman. Sehingga ketika para domba-domba tersebut ingin makan, ingin memenuhi kebutuhannya, ingin memenuhi keperluannya, itu dibukakanlah oleh sang gembala. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak, tidak hanya itu. Tugas seorang gembala pun menjadi tugas yang sangat berat dan serius. Mengapa? Karena ketika ada ancaman datang kepada domba-dombanya, orang yang paling depan itu adalah sang gembalanya. Jadi ketika ada ancaman, ada bahaya yang mengancam para domba-dombanya, orang yang paling pertama atau terlebih dulu merasakan kesakitan, luka, ancaman dan bahaya itu adalah sang gembala. Dan ketika dia kembali ke kandang pun, sang gembala tidak bisa jauh dari domba-dombanya. Supaya apa? Supaya domba-dombanya itu merasa aman dan tentram. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan yang boleh kita baca, kita mengenal bahwa gembala itu adalah seseorang yang benar-benar dikenal oleh para domba-dombanya. Seseorang yang memberi diri, seseorang yang menyerahkan dirinya untuk melakukan pelayanan terbaik untuk para domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa khawatir, dan merasa seluruh keperluannya itu terpenuhi dan tercukupi. Bahkan dia pula yang juga menjadi posisi terdepan atas apa yang terjadi akan domba-dombanya. Itulah perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau kita baca selanjutnya, Yesus melalui pembacaan kita pada saat ini di ayat yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-8, ke-9 sampai yang ke-10. Dia baru menunjukkan bahwa apa yang saya ungkapkan tadi, perumpamaan yang saya ungkapkan tadi itu sebenarnya mau mengarahkan kepada diri saya, kepada identitas saya sebagai seorang gembala. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput. Ketika perumpamannya mengatakan gembala itu akan memberikan domba-dombanya padang rumput, lalu di ayat ke-9 Yesus menggambarkan bahwa melalui aku kamu akan menemukan padang rumput. Dan di ayat yang ke-10 ditegaskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka hidup, supaya mereka mempunyai segala kelimpahan dan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dan pada saat itu Yesus menyatakan dirinya, identitasnya sebagai seorang gembala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang boleh kita baca dan boleh kita lihat dari pembacaan kita. Orang Farisi menyatakan dirinya, menyatakan imannya sebagai orang yang beriman dan beragama, sehingga ketika ada orang yang merasa dikurang pas melakukan suatu perbuatan, mereka marah dan kecewa atas sikap orang tersebut. Ketika mereka mengatakan mereka orang beragama dan beriman, tapi ternyata kenyataannya mereka tidak benar-benar menunjukkan keimanan mereka, keagamaan mereka dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Sampai orang buta tersebut harus merasa terasingkan, harus merasa tersingkirkan, harus merasa hina dan rendah. Tapi Yesus tidak menyatakan keimanannya lebih dulu, tidak menyatakan bahwa saya orang beriman, saya orang beragama. Tapi Yesus terlebih dulu menunjukkan sikap dan perilakunya sebagai seorang gembala yang baik. Dia lebih dulu mencontohkan perilaku yang baik. Baru setelah itu dia mengatakan bahwa akulah sang gembala yang baik itu. Aku yang dikatakan sang gembala tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang harusnya kita teladani. Terkadang kita sebagai manusia menyatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang beragama, kita menunjukkan keimanan kita, kita menunjukkan keagamaan kita. Tapi kita tidak benar-benar menerapkan keagamaan dan keimanan kita sebagai orang Kristen dalam perilaku keseharian kita. Seringkali kita juga meremehkan orang lain, seringkali juga kita menghina orang lain, seringkali juga kita menjatuhkan orang lain. Padahal seharusnya bukan karena iman kita harus kita tunjukkan, oh saya orang Kristen maka saya harus baik.
Tapi iman Kristen itu akan sangat terlihat ketika kita benar-benar melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Menyadari bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang hadir dalam lingkungan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah seorang gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang sejati. Dia menjaga dan melindungi domba-dombanya tanpa membeda-bedakan mana yang harus lebih diperhatikan, mana yang harus lebih dispesialkan. Tapi Yesus memberi dirinya untuk menjaga dan melindungi seluruh domba-dombanya, seperti perumpamaan yang ia ungkapkan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang yang beriman, seorang yang beragama dengan seluruh keimanan kita sebagai seorang Kristen, harusnya juga kita bukan menyatakan bahwa oh saya orang Kristen, tapi kita seharusnya menyatakan melalui sikap, perilaku, tutur kata dan perbuatan kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita. Oleh karena itu, kita juga harus bersikap sama seperti apa yang Tuhan Yesus telah contohkan dan teladani kepada kita sebagai anak-anaknya. Kiranya Allah yang adalah Sang Gembala mampu menjadikan kita dapat terus meneladani setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya, apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupannya. Sehingga ketika itu pula kita mampu untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus menjadi gembala yang baik. Mungkin dalam konteks kita pada saat ini, kita akan menjadi gembala buat orang-orang yang terdiskriminasi dan orang-orang yang terpinggirkan di luar sana. Kiranya Sang Gembala memberkati dan menyertai langkah hidup kita masing-masing dalam setiap perjalanan kehidupan yang boleh kita lalui. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghimpun persembahan kita di setiap keluarga kita masing-masing. Sebelum persembahan kita mengingat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah firman yang ada, yang telah kami terima, boleh terus kami pelihara dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini pun kami bersyukur ya Bapa, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan berupa uang Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan pada saat ini boleh berkenan kepadamu Tuhan, dan boleh dijadikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terutama ajari kami Tuhan untuk boleh kami mempersembahkan hati, mulut kami, dan seluruh tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, menghadap kepada tahta-Mu yang kudus. Kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami menyerahkan setiap permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit dan lemah fisik. Di dalam kondisi yang seperti itu ya Bapa, biarkan Engkau hadir untuk memberikan pemulihan kepada mereka. Dan juga Engkau boleh hadir memberikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga apa yang menjadi harapan dan impian mereka untuk kembali bisa beraktivitas seperti semula dengan keadaan yang baik, kiranya juga itu yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Begitupun juga dengan keluarga yang mendampingi. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kekuatan serta kesabaran kepada keluarga, sehingga dalam kondisi saudara dan sanak-sanak yang lainnya dalam kondisi sakit, keluarga boleh hadir menjadi orang pertama dan orang terdekat yang memberikan dukungan dan semangat baru dalam proses pemulihan. Ya Bapa, hadir dalam setiap kehidupan mereka. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami dan adik-adik kami yang masih dalam duduk di bangku sekolah, perkuliahan, dan di bangku pendidikan lainnya ya Bapa. Biarkanlah di masa-masa yang seperti ini, Engkau boleh tetap mendidik anak-anak kami dan adik-adik kami untuk dapat tetap tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Mereka pun juga boleh diberikan hikmat serta kebijaksanaan, sehingga mereka boleh tetap menyadari tugas dan panggilan mereka sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa dimanapun mereka ditempatkan. Biarkanlah mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak, tetap mendapatkan juga pengetahuan yang baik, sehingga mereka tetap boleh menjadi anak-anak yang tumbuh sebagai anak-anak yang luar biasa. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga boleh berikan kesehatan kepada mereka. Kiranya Engkau juga boleh jaga serta lindungi mereka dimanapun mereka berada. Begitu pula juga dengan orang tua yang mungkin pada saat ini dalam kondisi yang lemah di masa-masa usia tuanya. Tapi biarlah ya Bapa, dalam usia tuanya tidak lagi ada kecemasan dan kekhawatiran yang melingkupi mereka, tapi mereka boleh merasakan sukacita dan bahagia yang berlimpah, dan juga kebahagiaan sejati yang datangnya daripadamu saja. Sehingga di masa tuanya mereka tetap boleh menebarkan sukacita kepada sanak saudara dan juga anak serta cucu-cucu mereka. Ya Bapa, pada saat ini juga kami menaikkan pokok doa kepadamu terkait kepada rekan-rekan sepekerja kami, rekan-rekan sepelayanan kami, atau usaha yang boleh kami lakukan, setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Mungkin dalam keadaan yang seperti ini ya Bapak, banyak sekali pekerjaan atau rekan-rekan kami yang mungkin semakin mengalami kesulitan dan kesusahan. Tapi kami yakin dan percaya, dalam setiap kesulitan dan kesusahan yang boleh kami alami, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, dalam setiap kerinduan dan harapan kami, dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan pemulihan kepadanya, setiap pemulihan atas pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Begitu pula juga rekan-rekan sepekerja kami ya Bapak, rekan-rekan kami dalam satu pekerjaan. Kiranya juga mereka yang mengalami PHK, kesusahan dan kesulitan, Kau juga boleh hadir untuk kembali memberikan semangat baru, memberikan dukungan secara fisik, secara moral, dan mengingatkan mereka bahwa ada pengharapan yang baru yang boleh mereka alami ya Bapak, atas apa yang boleh mereka alami pada saat ini. Ya Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk gerejamu, para pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu ya Bapak. Kiranya dalam kondisi yang seperti sekarang, gereja harus tetap mau berupaya memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya.
dalam setiap pelayanan yang diberikan. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan kepada pelayan-pelayan-Mu dan juga hamba-hamba-Mu, sehingga boleh memberikan yang terbaik setiap pelayanannya, bukan untuk kepentingan pribadi tapi demi kemuliaan nama Tuhan dan demi meninggikan nama Tuhan di muka bumi ini. Ya Bapa, berkatilah dan sertailah setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah kondisi yang seperti ini ya Bapa, kami rindu akan adanya pemulihan. Biarlah Engkau boleh hadir bersama-sama dengan bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau juga boleh memulihkan bangsa ini, sehingga kami boleh kembali melakukan setiap aktivitas kami seperti biasa, tanpa lagi ada rasa takut dan khawatir. Begitu juga dengan para pemimpin, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apa yang mereka buat, sehingga apa yang mereka putuskan itu semua demi kebaikan warga negara secara keseluruhan, bukan demi kebaikan pribadi ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah seluruh keadaan yang terjadi pada saat ini. Kami yakin dan percaya setiap apa yang boleh terjadi pada saat ini, Engkau boleh hadir, Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menjawab setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Sehingga kami sekalipun sedang berjalan dengan langkah yang tertatih dan berat, tapi Engkau boleh menggandeng kami untuk mampu menghadapi setiap langkah yang berat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa dan harapan kami. Kiranya Engkau juga boleh hadir secara keseluruhan, secara mendunia akan dunia ini dan harapan-harapan yang boleh ada dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kami ya Bapa, sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan, ampunilah segala dosa dan kebersalahan kami. Dan pada saat ini kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan yang akan membimbing langkah kehidupan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya.